agak khawatir, terus dia lebih dekat sama ibunya, lebih mengamankan abang dan adiknya. Habis itu sampai ke keponakan-keponakannya sama iparnya. Karena semua ini sudah kena mental karena papanya itu, Kak. Papanya itu ibarat kakak punya suami, tapi kakak tuh nggak dibiayain atau gimana. Tapi duit itu ada, tapi duit itu malah untuk perempuan lain. Mamanya kesusahan, Kak, sampai cari sayur ke bawah-bawah, sementara papanya ada duit, Kak. Nah, berarti kan otak semua dalangnya itu papanya, Kak. Bener nggak sih? Dia papanya berhutang lagi sama papaku, Kak, 10 juta, Kak. Aku langsung bilang sama suami, Papa, jangan kamu berani-berani bilang bahwa keluarga kami mau minta ini itu sama kamu. Ingat, papa kamu itu punya hutang 10 juta sama papaku. Papaku baru up ini ke aku karena aku baru cerita keluh kesah aku sama papaku, karena sampai saat ini aku paling jarang, Kak, untuk cerita sama orang, jarang mau komunikasi kecuali sama temen 2 orang, itu pun 2 orang yang aku percaya. Habis itu udah mau muncak. Karena kenapa mau muncak? Aku kemarin salah sih aku ya, Kak. Aku salah karena aku kasar. Jadi karena suami ini selalu membela kedua orang tuanya. Kalau mamanya sih wajar dibela, tapi aku malas kalau dia membela papanya gitu. Jadi pas kita argumen, di depan aku ini ada martabak, aku lempar 1 ke dia. Dibalas, wajar aku dibalas. Tapi timbul rasa trauma itu. Aku dibalas 20 martabak mungkin langsung kena ke muka aku. Langsung pop gitu. Di situ aku mulai mawas diri. Oke, aku nggak boleh kasar lagi. Aku sadar aku salah karena aku ngelempar. Tetapi kenapa aku selalu gimana ya, ibarat aku ini mau bersuara tentang ayahnya, dia ini selalu menutupi itu gitu. Bahkan dibela, bahkan aku dianggap gila, NPD, bahkan aku dibilang NPD loh. Dan ternyata aku nggak NPD, ternyata aku malah ibarat waras di lingkungan yang tidak waras. Tidak waras di lingkungan, dibuat tidak waras di lingkungan yang seperti itu. Padahal sebenarnya aku waras gitu. Makanya salah nggak sih, Kak, aku? Adikmu kenapa ngelempar martabak itu, tujuannya apa? Karena aku kesal, Kak. Kesalnya itu dia membela papanya. Ibarat kemarin itu masalahnya gini, mamanya minta kirimin duit sampai kehabisan beras, Kak. Ternyata duit itu separuhnya dibayarin untuk hutang CU. Nah, maksud suami itu jangan dibayarin hutang itu. Pakai apa nanti mama makan di sana? Benar kan? Nah, sementara yang ngerasain derita itu cuman mamanya, papanya di mana? Nah, oke, keputusan kita kirimin duit. Awalnya 800 atau 900. Keputusan dalam 1 bulan kirim segitu. Aku mikirlah, Kak, aku sebagai istri yang dipercaya mengelola keuangan, Kak. Nah, gimana nanti kan kalau ada apa-apa, ada masalah di uang itu ya aku yang kenanya, Kak. Nah, sementara uang kita, maksudnya itu memang amburadul. Selama 1 tahun ini nggak pernah ada yang uang kepegang gitu, utuh atau menabung gitu, nggak ada. Nah, aku pikir-pikir dengan memberikan 1 bulan sekian, emangnya bisa nyelesain masalah. 700 oke, diterima mamanya. Mamanya itu cinta kali sama papanya, Kak. Suami aku udah minta cerai mereka berdua, tapi papanya yang nggak mau lah, Kak. Udah direhabin rumah, siapa yang mau? Enak lah dia. Nah, jadi aku tuh mikir, nanti papanya malah minta duit gitu kan. Ingat, mereka pernah berantem suami istri. Ini aku cerita ke kakak karena istilahnya aku harus cerita gitu. Aku tuh udah sakit. Gimana ya? Kecewa ya juga. Mental nggak sih, Kak? Ya, atau mental. Salah aku ya? Aku itu kayak ingat-ingat, kayak nangis gitu, kayak
aku NPD ya gitu. Jadi aku yang menganggap diri aku ini gila. Oh, salah dirimu. Aku yang salah. Ya kenapa dirimu menganggap dirimu gila? Nanti tertanam di dalam bawah sadar jadi gila beneran. Enggak, karena dia selalu bilang aku kayak gitu, NPD. Aku dianggap gila, aku dianggap NPD karena terlalu ngurusin itu. Padahal itulah sumber masalah, satu orang itu. Papanya itu. Kemudian aku langsung bilang, apakah dengan mengirim uang itu akan menyelesaikan masalah? Nah, sementara suami istri ini, orang tua mertua ini pernah bermasalah tentang tiba-tiba mama mertua kayak mentalnya ke acak-acak lah di rumah di kampung sana. Jadi kayak kebingungan kok tiba-tiba ada yang chat minta duit. Jadi save nomornya itu bengkel apa atau las gitu kan. Namanya itu kalau kakak kan simpan nomor aku Beatrix Fortunata gitu kan. Nah kalau yang perempuan ini diganti bengkel gitu kan supaya nggak ketahuan. Itu perbuatan papanya. Heran kan mamanya suami, ini orang ini beri aku sekian, tapi kenapa ada yang minta duit gitu. Ya kan perasaan istri kak. Jadi mamanya ini chat sama adik minta check-in get contact dari WA ini siapa gitu. Dapat itu kontaknya dan aku ambil kesimpulan, aku udah bilang sama suami, ingat setiap kamu mengirim uang itu akan pergi ke perempuan itu. Nah yang aku hindarin adalah itu. Jadi lebih baik uang itu aku nggak masalah kak, suami berbakti silahkanlah sama orang tua, namanya kita anak toh. Iya betul. Nah, kalau aku melarang suami berbakti dari 1 tahun yang lalu, rumahnya nggak akan jadi kak. Uang semua dari rumah pembuatan itu, buat rumah itu pasti udah aku yang ambil kak, untuk kepentingan aku. Tapi nyatanya aku mengalah kan, dan aku tulus, aku nggak ada niat apa-apa di situ. Kemudian aku udah bilang sama suami, uang arahnya perginya kemana di saat kalian kirim. Jadi keputusan kami adalah kirim ke mama gitu. Itu sih. Tapi hasil dari yang aku iniin, karena memang nggak akan bisa kak kalau nggak kelahi besar-besaran aku rasa. Kalau aku nggak kelahi, kayak aku nggak akan leluasa nih bicara kayak gini ke kakak sekarang. Tapi aku udah leluasa kan, dan kalaupun mau dilihat kebohongannya secara aku cerita pun terstruktur gitu kan. Nah karena memang kenyataannya kayak gitu. Jadi suami itu kok nak kirim sih duit ke bapak, ternyata duit itu akan mengalirnya di orang lain, rekening. Iya, bukan mamanya tapi perempuan lain. Aku salah nggak di sini? Enggak lah, bener lah. Oke. Dan benar kata kakak, bulan 9, awal bulan kita kelahi besar-besaran. Aku merencanakan 2 minggu untuk pisah kamar dari suami, dan kalau suami belum sadar 1 bulan itu paling lama, tapi kita tetap satu rumah. Aku udah nggak peduli kak dia mau sama perempuan lain atau apa gitu, terserahlah. Yang aku pikirin ini tujuan rumah tangga kita. Intinya gini, kalau suami memilih papanya, sebenarnya orang tua itu nggak perlu sih dipilih, tetapi kan anak juga perlu maju kak. Kalau apa-apa dalam 1 bulan 3 juta kirim, mati kami kak. Kami hidup di Papua dengan gaji TNI, terus gaji saya sendiri, mati saya kak. Kami yang mati. Makanya dengan suami memilih papanya, misalnya memilih doktrin dari papanya yang udah ditanam dari rumah selama bertahun-tahun, puluhan tahun itu, aku rasa satu keluarga itu akan kena mental. Kalau suami mengikuti saran aku rasa mama dan keturunan yang lain akan selamat. Itu semua tergantung suami sih, tapi kayaknya dia udah sadar karena tadi kita nonton bioskop, kemudian nonton bioskop yang andaikan ibu tidak menikah dengan ayah. Ada pula kak itu film itu, aku juga bingung. Tiba-tiba aku buka Tix, ada itu, oke, pesan ini 2 tiket, hari ini kita nonton, dan dia nangis.
kayak gitu. Jadi pertanyaanku, bisa nggak kakak lihat, apakah suami akan sadar? Kebetulan kali ya judulnya tuh pas dengan momen yang terjadi. Iya kan kak, kenapa bisa kayak gitu? Aku nggak minta loh, kan aku nggak minta sutradara tolong dong buatin, aku siapa sih gitu kan, aku siapa sih, aku bukan siapa-siapa. Ya udah pesan, ya mungkin lagi jamnya kan, ataupun lagi banyak masalah tentang itu. Kalau bacaan kartu tarot bagus, Wheel of Fortune. Ada kartu, Apa itu? ada kartu keberuntungan untuk hubungan ini bakal lebih membaik. Amin. Siklus kehidupan, Aku sih harapnya siklus kayak kehidupan, gitu. roda kehidupan. Baik, bagus katanya. Udah ada komunikasi kembali. Terus energinya bakal mengenang masa-masa lalu. Kenapa gue harus nikahin si Beatrix? Nah, kenapa aku harus bertahan untuk rumah tangga ini? Pokoknya dia mengenang nostalgia katanya di situ. Kenapa aku kasar gitu ya maksudnya? Iya. Kenapa aku giniin dia? Kenapa gue? Jadi mikir juga. Benar juga. Ada benar. Dia banget mikirnya. Ada benar juga. Tekanan dia kak. Iya. Tekanan banget dia sampai ke kantor juga. Gila sih. Karena kok nggak kelahi kayak gitu nggak akan bisa merubah dia. Ini energi tentang masalah perkembangan. Dia udah ada kayak perkembangan pemikiran ya, kesadaran, udah ada perubahan di sini. Karena kartu Wheel of Fortune tuh melambangkan perubahan. Kemudian energinya tentang nasib, tentang takdir, tentang roda kehidupan di sini. Banyak belajar dia tentang sudah yang berlalu nih, banyak belajar energinya dia. Kalau dilihat juga di sini dia pikir, oh beruntung juga aku punya pasangan seperti ini. Toh dia kayaknya tuh nggak begitu, dia nggak bisa ngelola keuangan kak. Nanti dia luluh sama keluarganya, udah habis sudah dalam 1 bulan. Kenapa uangnya itu bisa cepat habis? Dulu sebelum menikah ternyata dia mengirim dan dia nggak ada apa-apa. Tanggal 25 dia udah nggak ada apa-apa sampai akhir bulan. Sekarang kami bisa bertahan kak di Papua kak, dengan harga serba mahal, tapi kami bisa bertahan dengan uang yang gimana ya, aku dipikir-pikir kayaknya mungkin orang nggak akan mampu lah hidup dengan uang sekian. Iya, itulah dia bilang, dia pikir gue beruntung punya istri seperti ini, orang lain belum tentu tahan gitu. Bener, dia juga ada ketakutan kalau Beatrix nih bakalan nyerah untuk hubungan ini katanya. Aku udah nyerah karena dia yang minta aku pulang. Silahkan, aku nggak pernah takut kamu pulangin aku, malah aku senang kamu sama perempuan lain atau selingkuh atau kamu punya hubungan. Aku justru senang, biarin perempuan itu rasain, kataku bilang. Maksud aku baik kan? Dia takut ya kak? Ya sebenarnya dia takut katanya Beatrix benar-benar pergi, atau benar-benar pergi ninggalin dia, atau balik ke orang tua Beatrix. Iya, papaku sampai kasihan kak sama aku, sampai dia bilang kalau kamu kekurangan kamu bilang ya. Nggak perlu pak, kata aku bilang. Pilihan aku adalah menikah, jadi aku akan bertanggung jawab seumur hidup aku atas pilihan aku. Iya. Iya kan? Iya bener lah. Karena kan dirimu udah dewasa dan kamu udah memilih pasangan dirimu dari awal. Itu kan pilihan dirimu. Ngapain dirimu nyusahin orang tua? Ya harusnya memang kita harus bagaimanapun kita buatlah rumah tangga ini sesuai dengan yang kita inginkan. Iya. Kalau diriku tangkap di sini, dirimu berhasil sih nundukin suami dirimu. Tapi gila sih kak, berdarah-darah untuk kebenaran aku ini kak. Ya walaupun gila kak, aku tiap ingat itu aku nangis kak. Aku nggak bisa, aku getar kak tangan aku kak. Aku itu kayak apa sih, tremor gitu. Kayak udah nggak normal pikiran aku ini. Kayak tadi aja makan sate dibawa sama dia, aku tuh kayak ngerenung, tapi dia itu kayak banyak makannya, kayak lebih berubah lah dari yang dulu kan, egois sekali dia. Kayak lebih perhatian kan, dia pengen menyeimbangkan, ada kartu temperance di sini, dia menyeimbangkan hubungan. Tapi aku nggak kasar, nggak nada tinggi sama dia sekarang, nggak.
kayak biasa aja gitu, lebih banyak terbuka cerita. Dia tahu loh Kak kalau aku punya perasaan sama Tommy, karena dia kemarin aku bilang aku itu nggak bisa loh hamil sampai sekarang, aku itu dinyatain mandul loh, kataku bilang. Kamu mandul katanya kan, kenapa aku bisa punya anak sama perempuan lain, kata dia bilang. Ini aku cerita sama kakak. Kenapa kalau sama teman-teman aku atau papa aku nggak berani cerita. Terus aku langsung terdiam kan, lah dokter kan nyatain udah ada datanya, sperma kamu mundur, kata aku bilang kan. Terus kalau aku masalahnya itu di hormon testosteron aku terlalu tinggi, yang menyebabkan agak susah punya keturunan, kataku bilang. Tapi tetap ada, kataku bilang kan. Terus dia bilang apa lagi ya, pokoknya dia itu semacam tekan aku, membuat seolah-olah itu tidak benar. Kemudian aku langsung nyeletuk, kamu udah nggak ada ya di hati aku dari awal kita menikah, kataku bilang. Aku itu udah punya ada hati satu orang di dalam hati aku ini yang nggak bisa aku lupain sampai sekarang. Dan bahkan laki-laki itu yang paling bisa dekat sama orang tua aku, yang banyak membantu orang tua aku itu adalah laki-laki itu. Kamu mau membela, kamu mau marah sama dia ini kan TNI Kak, jadi senjata itu kan bisa kan. Nah, kita nggak tahu orang dendam atau apa, dia tembak kan bahaya. Aku bilang, kamu mau jahat sama dia, aku yang ngebela dia, kata aku bilang. Karena dia membela kebenaran, dia nggak hidup dalam kesalahan, kata aku bilang. Di situ dia terdiam Kak. Malam ini kamu udah nggak ada di hati aku. Dari situ dia udah kayak pasrah gitu Kak. Dia masih melawan, merasa bahwa, aku rasa sih dia itu pas aku bicara seperti itu dia merasa kok kayak gini ya, tapi dia dengan cara menyakiti aku gitu. Cuman aku bicara sesuai fakta dan aku jujur. Dia tahu. Pakai kekerasan nggak? Dia takut. Kenapa? Pakai kekerasan nggak? Enggak. Aku nggak pakai kekerasan. Dia. Aku nggak pakai kekerasan. Enggak. Aku memang ngomong sesuai fakta, aku kejujuran, data. Wih, gitu. Nyesek banget dia. Kenapa? Nyesek banget. Bukannya aku yang lebih nyesek Kak. Aku 1 tahun loh Kak nahan ini. Nahan artiannya tiap kali dia ditelepon sama orang tuanya, dia pasti bad moodnya ke aku Kak. Dia sayang sama aku, tetapi dia kayak berpikir bahwa aku ini menahan keuangan untuk kepentingan diri aku, padahal nggak kayak gitu. Karena aku udah ngebaca, aku tuh mempelajarinya 1 tahun, dan aku mau dalam bulan 9 ini udah kelar semua. Nah, karena dia menyakiti aku seperti itu, membuat aku merasa aku dipojokkan, ya aku ngebuka dong kejujuran. Salah nggak aku? Nggak kan? Tapi nyesek banget tuh. Ternyata selama ini Beatrix sama aku cuman berbohong, cinta bohong. Ngapain rumah tangga gini? Dia mungkin mikir tuh. Sakit hati pasti. Iya, tapi aku bukan gimana ya? Ya lebih baik aku jujur sih, niat aku bicara itu aku jujur. Tapi aku lihat dari perkembangan dia, ya dia mungkin terima gitu kan, ataupun mungkin dia mencari tahu ini tentang laki-laki gitu. Terus atau apa, aku nggak pikir sih, tapi aku tetap ngebela si Tommy sih, karena Tommy yang lebih bisa dekat sama orang tua aku. Terus orang tuanya juga baik, meskipun aku nggak deket kan. Ya memang sakit Kak, tapi bukannya lebih sakit apabila terus-terusan dibohongi keuangan oleh keluarga suami Kak. Kita yang menderita di sini. Coba. Nah, itu sakit juga. Tapi kan caranya bukan seperti itu juga sih. Ya iya. Gimana sih, kalau seandainya suami dirimu melakukan hal-hal tindakan kekerasan ke dirimu? Disangkanya dirimu berselingkuh. Cuman aku bilang sih sama dia, terus apa yang bisa aku perjuangkan untuk itu, kata aku bilang. Lagian dia juga udah mau menikah kok. Kita udah nggak ada komunikasi. Oh, bagus lah kalau bilang gitu. Pikir kakak tadi si Beatrix ngomong aku memperjuangkan laki-laki itu. Oh enggak.
Karena aku nggak ada chatan sama si Tommy, nggak ada Iya, yang kontak. Paling dia aja kan yang datang kemarin, yang aku bilang ke kakak. Dia ada loh datang ke rumah. Aku nggak tahu sih tujuannya untuk bisnisnya atau apa gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir ya dia nggak menjauh dari orang tua aku. Terus Beatrix bilang Beatrix nggak ada komunikasi, dia udah mau nikah gitu. Iya, aku jujur. Dia mau bilang Dimu suka, sampai sekarang masih suka. Ya enggak, aku tuh kayak ngerasa kecewa aja dengan perasaan aku dan keadaan. Karena dia udah seperti itu ke aku. Maksudnya ya nggak masalah lah aku ngeluarin seluruh unek-unek aku gitu biar dia tahu ini istri kamu gitu. Istri kamu ngerasain ini. Tapi apa daya, nggak bisa kan? Ya kenyataannya memang nggak bisa. Mau cerai aku sama dia. Kita ini Katolik loh. Katolik itu mengurus cerai itu nggak bisa banget. Harus pergi ke Vatikan dan siapin berapa uang. Emang aku punya uang sebanyak itu untuk pergi ke Vatikan aja biayanya berapa? Ngabisin tenaga aja kan Kak? Tapi banyak juga orang-orang Katolik yang cerai-cerai gitu aja udah pisah rumah. Ya ada, tetapi kan jelek di mata orang Kak. Aku nggak mau hidup dalam itu, maksudnya dalam hal-hal seperti itu. Ya hidup yang benar aja lah gitu. Ya misal dalam satu rumah, tetap satu rumah tapi beda kamar untuk beberapa waktu supaya kita introspeksi diri gitu loh Kak. Tapi katanya di sini dia ada konflik batin juga, dia nggak terima. Dia ada nggak terimanya dengan kejujuran si Beatrix. Ya, emangnya aku terima dia punya anak dari perempuan lain, terus dia gugurin. Coba. Sementara aku belum punya anak. Nah, yang katanya dia apa spermanya mundur kata dokter. Dan dari paranormal juga dia mandul. Coba. Sama-sama nggak terima sih Kak, dua-duanya. Kayaknya memang kita harus introspeksi diri nggak sih? Kalau dilihat di sini energinya memang banyak perenungan, tapi energinya banyak sedihnya dilihat di sini. Banyak energi kesedihan dianya. Oh iya, dan memang harus sedih Kak. Kalau nggak sedih dia akan berhabis-habisan untuk papanya Kak. Banyak sedihnya, banyak dukanya. Kok gini amat sih kehidupan rumah tangga gue gitu. Kok gini amat sih kehidupan gue gitu. 3 yang tertumpah, 2 yang tersimpan. Kok banyak ruginya sih? Kok banyak sedihnya sih gitu. Kok gini sih, kayak menyesali tentang keadaan ada juga. Kak, kalau 1 jam kayaknya aku bakal transfer lagi deh ke Kak ya. Soalnya kalau terserah. Kalau di sini bacaannya kayaknya suami dirimu mulai mengulik siapa sih laki-laki ini. Iya. Ya nggak apa-apa. Mulai mengulik, mulai mencari tahu energinya. Kalau ditangkap juga energinya kayaknya suami Beatrix katanya. Tapi dia ada sadarnya juga ya. Sudut pandangnya udah berubah. Oh, jadi kenapa nih istriku nggak mencintaiku? Kenapa dia mencintai laki-laki lain? Dia mulai mikir juga sih, sudut pandang yang berubah di sini energinya. Dia mikir kenapa kok gimana sih laki-laki itu gimana sih gitu pikirnya. Apa dia cakep, apa dia bagaimana, kok bisa-bisanya si Beatrix naksir ke si laki-laki itu gitu. Apa sih istimewanya laki-laki itu dibandingkan aku gitu pikirannya. Dia juga bagus, suami aku tuh bagus, cuman yang gak bagus itu terlalu ini orang tuanya. 3 juta loh Kak dikirim untuk beli senapan untuk cari berburu, tapi apa hasilnya? Gak ada hasilnya. Mamanya malah susah payah sampai kehabisan beras. Coba Kak. 3 juta nggak ada artinya kan Kak? Apakah semua harus diselesaikan dengan uang Kak? Enggak kan? Dia memang energi kayak juga nggak bisa juga untuk mencegah ayahnya untuk tidak berselingkuh tuh kayaknya dia nggak bisa. Ayahnya karena ada karakter. Ayahnya tetap. Ya kan? Tetap berselingkuh. Benar nggak uang itu ngalir ke perempuan itu, benar nggak sih? Kalau uang itu mengalir ke perempuan lain iya energinya.
Dan juga sih di sini ayahnya tuh eh ay Kemarin dia ngirim duit 2 juta itu tahun lalu ya. Terus dia orang tuanya bilang mau ganti katanya. Itu kami bener-bener yang lagi merangkak, Kak. Memang habis-habisan kita. Nggak ngerti juga aku, dikirimin. Tahu-tahu nggak diganti. Ya nggak masalah sih, kita juga nggak nuntut ya kalau dari orang tua. Tapi kan kemana uang itu pergi itu aja sih. Ternyata mm, ke perempuan itu. mm. Aku Ayah sih 100% yakin sih ke perempuan itu. Karena papanya nggak judi, nggak narkoba, nggak cuman arak aja dia. Mau minum arak sebanyak apa? Kan arak paling cuman ya 50.000, 100.000 gitu kan. Nggak main sampai 10 juta. Kemana uang 10 juta itu yang dipinjam dari papaku? Coba. mm, Terus aku sampai bilang sama papaku, Pak, saya minta maaf atas nama Joshua dan atas nama saya minta maaf, kata saya bilang kan ke papa, kami bisa ganti bulan 10 ini. Tapi sabar ya. Cuman papa bilang, tidak usah nak, saya sayang sama kamu dan suami kamu. bagus lah. Nah kan, supaya suami aku tuh sadar orang tua yang benar itu seperti apa gitu loh. Mm-mm. Dan yang ditangkap juga sebenarnya perselingkuhan ayah ini udah lama katanya. Iya jelas sudah lama. Aku tahu kok, karena mamanya cerita ke aku. Mm-mm. Tapi mamanya ini katanya masih mempertahankan rumah tangga, masih sayang. Iya karena cinta. Cinta. Aduh, hai, itulah kak. Tapi memang di sini kalau ditangkap juga mereka kayak ada ngerasa sekarang suami Beatrix agak sedikit menjauh sekarang. Menjauh dari? Menjauh dari mereka. Iya sih, memang. Kayak merasa kalau diajak ngobrol atau kayak agak sedikit susah untuk diajak berdiskusi lagi. Mungkin suami Beatrix juga kecewa mungkin. Bisa jadi suami Beatrix bosan, jenuh atau kecewa dengan keluarganya. Ya nggak masalah itu perasaannya, tapi aku bukan mau mereka itu menjauh sebenarnya. Cuman maksudku itu kapan mau maju. Kalau terlalu ke mereka nanti nggak maju, nanti merekanya malah nyendat di situ gitu. Kita semua bakal nyendat dan mental kita akan di situ-situ aja. Aku nggak mau hidup kayak gitu kak. 1 tahun aku mendam kak. Dan juga dilihat di sini bacaannya, si suami Beatrix tuh ada menginginkan memang punya anak, tapi dia lagi ngumpulkan uang juga, mungkin untuk pengobatan, mungkin dia pengobatan mungkin nggak sedikit gitu. Kak, kalau baca Lintrik bisa juga nggak? Bisa. Lintrik kak, kayaknya Lintrik aja lah kak. Beatrix nanya baca tentang apa nih Lintrik? Tentang suami sama energi aku gimana. Oke. Rezeki ke depan kayak karir gitu kan, terus apakah lebih bermawas diri ke depannya. Aku ngerasa lebih ini sih, apa ya, kayak ada perubahan gitu di akunya, lebih mawas diri, sadar diri gitu, rendah hati, nggak tahu ya. Rasanya bacaannya di sini untuk suami Beatrix laki-laki sawo matang, nggak berisi badan. Dia memang lagi mengulik-ngulik rahasia apa sih katanya. Apakah masih ada rahasia yang Beatrix sembunyikan dari dia gitu. Cuman itu aja sih, intinya itu aja, dan kita pernah tidur bareng udah 1 kali aja. Habis itu kita nggak ada komunikasi, cuman aku hanya follow kayak gitu lah. Nggak, Beatrix ngomong udah pernah hubungan badan? Nggak ada. Gak usah, ngapain? Gila lah kali. Ngapain? Kasian juga dia kak, nggak mau aku. Bilang aja pernah suka dah udah. Pernah apa? Pernah suka, pernah cinta, itu aja lah. Di sini kalau ditangkap juga ada lamunan, berarti dia lagi banyak memikirkan tentang rumah tangga ini.
Tapi hatinya juga panas katanya di sini. Hatinya juga panas mungkin dengar omongan si Bete itu panas. Tapi kalau dilihat di sini dia pengen menyelesaikan masalah ini biar jangan berlarut-larut. Dia nggak mau di sini energinya tuh kalian tuh pisah kamar. Dia pengen tetap satu kamar sih energinya tuh. Cinta manis sayang. Dia bakal berusaha menarik hati Beatrix kembali katanya. Gimana supaya Beatrix tuh suka kembali ke dia, cinta. Tiap kali dia mau cium aku langsung gitu kan. Iya, sampai kayak gitu. Jangan. Cuman aku kesal, Kak. Tapi kan udah keluar kan unek-unek. Terus ngapain dia cium Beatrix? Ya benar, maksudnya itu aku tuh kalian udah sah loh suami istri. Tiap keinget dia ngelempar aku itu loh. Kayak kok aku hina kali gitu kan. Aku ngelempar 1 martabak, aku dilempar 20-30 martabak di muka aku. Bahkan sampai dinding-dinding itu kayak coklat gitu lah kena martabak ya. Ya salah juga Beatrix yang memulai duluan. Kenapa Beatrix yang memulai duluan? Ya iya, kan salah aku. Kurang sopan juga masa ya, istri ngelempar suami. Sadar aku. Tapi katanya dia pengen berusaha membuat Beatrix cinta lagi katanya, sayang lagi. Di sini energinya. Gimana sih karena dalam hati aku kan masih ada Tommy. Aduh si Beatrix. Ya gimana Kak? Ya memang salah aku. Aku sadar kok aku salah. Masa dia cium dirimu gitu. Dosa juga dirimu Beatrix. Iya memang dosa aku. Tapi ya aku menyelesaikannya itu 1 bulan ini. Ya 1 bulan aja lah berlarut gitu kan. Ya habis itu udah kelar semua. Dia mau bilang gitu ke dia? Enggak, aku nggak bilang itu. Emang aku dalam pikiranku tuh intinya dia harus kelar sama keluarganya ini. Karena 1 masalahnya ini yang buat kami nggak bisa berkembang. Apanya? Apa-apa minta. Masih sehat kok. Papa aku udah amputasi kakinya. Masih kerja dia. Kak, kalau energi aku gimana Kak? Memang lagi low sih aku. Kalau bacaannya masih kangen dengan si Tommy katanya bacaannya. Menunggu kabar telepon, berarti masih nungguin si Beatrix. Terus bacaannya di sini Beatrix katanya udah mulai ada sadar juga sih tentang kesalahan Beatrix. Terus bacaan di sini energinya bakal kalian berdua bakal ada bepergian keluar kota nanti berdua. Mana? Mungkin ke Pontianak. Memang ada rencana sih. Diajak sama ya siapa? Mungkin suami Beatrix yang ngajak mungkin. Tapi dia juga pengen menyembuhkan si Beatrix. Dia nganggap Beatrix sakit loh. Kenapa? Memang dia nganggap Beatrix sakit di bacaan Lintrik. Bagus lah. Dari segi mental, dari segi psikis. Iya, bagus. Ya kan itu hasilnya. Hasil yang udah dia omongin ke aku NPD apa itu. Itu kan hasilnya. Aku memang sakit loh. Ya dari segi mental dia pikir memang si Beatrix sakit. Terus dia bersalah tentang keadaan Beatrix ini. Apakah NPD dia ini karena bersama aku atau karena apa gitu? Aku NPD kah? Enggak NPD sebenarnya. Dia yang ngerasa makanya aku jadi aku ini NPD kah gitu. Emang aku gila ya gitu. NPD itu seseorang yang narsistik loh, terus dia ngerasa dirinya selalu benar, terus dia ngerasa membalikkan fakta, tapi kan si Beatrix kan fakta yang sebenarnya yang Beatrix ungkap. Bukan NPD itu. Makanya dia selalu bilang aku NPD tiap kali bahas orang tuanya.
Ya Kalau sakit lah mental aku kak. Ya tergantung sih, mental orang beda-beda ya, karena kan kita ada yang mental kuat, mental lemah. Tapi di sisi itu kok aku NPD bukannya gila gitu lah, aku bukan orang gila gitu. Rasa waras di tempat yang tidak waras gitu, jadi dibuat tidak waras. ya padahal si Patrick waras, tapi disuruh untuk memikirkan kalau aku nih gila gitu. Nah, Iya, ini juga harus makanya. hati-hati, Patrick. Sering dibilang NPD, alam bawah sadar dirimu bakal nangkap sinyal itu. Kata-kata itu bakal gila beneran nanti. Makanya harus hati-hati. Dimu juga harus tekankan ke dia, aku bukan NPD, jangan sembarangan gitu. Tahu lah dia itu. Tapi di sini kalau Semoga dia ditangkap juga di sini energinya dia. Kayaknya dia juga ada menanyakan tentang Patrick deh ke ayah Patrick nanti. bagus lah, biar dia aja dulu yang chat ayah aku. Dulu kan ayah aku yang chat dia kan, jadi seolah-olah kenapa ini lalu papa aku yang chat dia terus, harusnya kan anak yang chat orang tua. Nah dia jadi seolah-olah nanti merasa tinggi hati atau bagaimana, atau ngerasa jadi anak kesayangan, anak menantu kesayangan, yang gak apa-apa sih kan. Tapi ya jangan gitulah. Tapi dia bakal ada Dan chat. kali, Tapi dia bakal ada chat kenapa? papa Patrick katanya. Dia bakal ada chat Ya, papa Patrick, ada, bakal ada ngasih tahu Patricknya begini. biar aja dia, nggak urus aku. Dia pengen ngasih tahu ke keluarga Patrick atau apa-apa Patrick supaya papa Patrick nasihatin Patrick. Aku dinasihatin untuk apa? Aku punya bukti dan fakta semua. Ada? Papa aku tahu aku senang sama Tommy. Papa aku tahu aku ini sedang mengalami, ya sampai teman-teman aku cerita, nggak teman-teman sih, cuman 2 aja, dia nangis loh kak. Aku cerita, dia nangis karena kenapa ada orang tua yang kayak gitu. Dan aku rasa papaku tetap akan ngebela aku sih. Aku nggak minta sebenarnya dibela, tapi aku rasa mereka akan di pihakku karena aku benar kak. Benar secara norma ya, masyarakat gitu kan. Yang mau dia aduin atau bilang apa aku gimana, biarin aja lah. Sedih kak. Ya tapi kan ayah dirimu cita-citaku kan ya pasti kan ayah Patrick karena udah tahu perkaranya mungkin bakal membela Patrick sih, iya, karena kan Patrick udah banyak cerita juga tentang keadaan Patrick. Jadi kalaupun dia cerita masalah si Patrick begini-begini ke orang tua Patrick, kayaknya percuma aja kayaknya. Iya, dan kayaknya papaku kayak ya udahlah gitu. Itu anak saya kok. Malah sampai papaku bilang, nanti kamu apa-apa minta aja ke saya katanya. Rasanya kamu menikah nggak ada kok yang bantu saya. Nah, terus berapa yang dia perhitungkan itu kata papa kan? Nanti saya ganti. Bacaannya si suami Patrick sekarang ini malu energinya. Malu tentang sikap-sikap dia terhadap Patrick bisa jadi, atau malu terhadap keadaan ini, kenapa dia begini gitu. Dia nggak bukannya dia yang NPD kak? Sebenarnya dia sih yang NPD, kalau terbalik kalau dia bilang Patrick yang NPD. Karena aku takut loh. Karena dia memutar kata-kata, kemudian dia memojok. Tidak pernah ada kata maaf keluar dari mulutnya kak. Iya, dia merasa diri benar kan. Padahal yang dilakukan dia salah, harusnya dia yang NPD. NPD kan gitu, dia melakukan kesalahan si NPD ini, tapi dia nggak mau disalahkan gitu. Dan aku lihat chat dia sama papanya udah ketahuan selingkuh kak. Maksudnya tuh selingkuh silahkan lah, kau selingkuh, tapi istrimu jangan lupakan di rumah gitu. Iya kan? benar. Kalau memang udah karakternya mau selingkuh. Tapi masalahnya ini kenapa semua uang ke perempuan lain, istrinya malah kesusahan, sampai istrinya yang bukan beban ya, maksudnya sampai anak-anak juga turut andil di situ kak.
Ya wajar anak turut andil karena anak baik. Dan udah ketahuan selingkuh, mana mau papanya minta maaf kak? Ya nggak mau lah. Aku lihat nggak ada chat maaf itu. Malah papanya menyalahkan keadaan ini. Iya, NPD kan? Bukan aku kan NPD? Ya harusnya suami Beatrix NPD. Dari kartu bagaimana kak? Kalau dari kartu bacanya suami Beatrix nih, dia nggak mau disalahkan. NPD dia harusnya. Aku penantang dia, kamu mau menyatakan aku NPD itu, kamu harus bawa aku tes psikolog, kataku bilang kan. Kita harus siapkan uang 400.000, kita bayar. Lulus tes atau aku dinyatakan NPD oleh psikolog, ya udah fix aku NPD. Nggak bisa sembarangan bilang orang NPD. Ya NPD itu kita harus mendalami karakter ini orang dulu. Nggak cuman sekali ketemu kita langsung tahu. Ada ujian tertentu, dia harus ngisi, mungkin ada soal gitu. Bisa ada soal contoh kasus begini, kamu apa yang kamu lakukan, nah gitu kan. Nah itu harus ikut tes itu dulu, baru tahu dia NPD atau enggak dari jawaban. Dan cuma psikolog kan kak yang tahu. Kalau menurut diriku dia NPD sih suami dirimu. Dari sikapnya tadi udah ketahuan, dia nggak mau disalahkan yang pertama. Dia ngerasa dia benar, padahal dia salah. Itu NPD tuh. Mau dia selingkuh kali, dianggapnya benar kan? Kalau aku kan ngaku salah. Nah, jadi kan Beatrix nggak termasuk NPD. NPD itu nggak mau ngakuin kesalahan loh. NPD itu ngerasa apapun yang dilakuin dia benar gitu. Orang lain salah gitu. Namanya NPD, narsis. Narsis itu gimana sih narsis? Dia nggak ngerasa dirinya salah. Dia kayak yang apa yang gue lakuin ini benar gitu. Padahal yang lakuin ini salah, tuh NPD tuh. Terus dia memutarbalikkan fakta, memanipulasi keadaan. Nah, NPD. Sebenarnya yang NPD itu dia sebenarnya. Kalau dirunut-runut omongan si Beatrix, dia nggak nafkahi Beatrix secara layak, dia malah nafkahi keluarganya, terus dia marah-marah ke si Beatrix, begini. Iya kak, kan benar kak. Kan kakak tahu ini itu jawabannya. Kak, aku ini ya kak, saking gak enaknya itu, aku sampai jualan apa di sini. Kebetulan aku juga pengacara kan. Pergi ke Bali kemarin itu pakai uang aku juga, ada beberapa, tapi aku nggak pernah ungkit itu kak. Dan aku nggak perhitungan sama mertua. Cuman kan mau menyuarakan hal-hal kayak gini memang butuh pengorbanan sih, harus kelahi besar memang supaya dia sadar. Tapi dia sadar. Kalau energinya udah mulai sadar. Dengan Beatrix mengungkapkan unek-unek Beatrix tadi, dengan Beatrix ngomong aku nih udah di fase kayak lelah dalam hubungan ini. Jatuhnya seolah Beatrix tuh ngomong aku nih lelah nih di hubungan ini, aku gak cinta lagi sama kamu gitu kan. Dan dia nangkap itu sih. Bagus. Terus kak, udahlah kak, kalau tentang dia. Kalau ini aku gimana kak energiku? Beatrix ya, Beatrix. Dirimu jualan apa Beatrix? Kayaknya dirimu kayaknya itu banyak hal yang pengen kamu kerjakan dalam satu waktu. Sebenarnya, tapi gimana? Beatrix. Terus papaku udah nggak pernah lagi chat dia. Aku nggak ada lagi lihat papaku chat dia karena papaku, ya dek siap, kata dia bilang, saya tidak akan lagi chat dia. Aku nggak merasa menang sih, maksudnya berarti kan orang tua juga menganggap hal itu adalah yang salah kan kak? Iya.
Eh, Beatrix katanya banyak melamunnya katanya di sini. memang Banyak aku melamun. melamunnya, memikirkan tentang kehidupan ini, memikirkan tentang bagaimana supaya aku bisa berkarir, bisa menghasilkan uang sendiri, nggak bergantung ke suami gitu. Karena suami NPD. Ya, suami Beatrix yang melayani NPD. Terus bacanya Beatrix bakal dapat promosi katanya, promosi atau penghargaan. Bakal dapat anak nggak aku ya? Promosi. Aku cuman cari anak aja sih di sini. Kalau tentang anak kayaknya Patrick dengan suami memang harus usahanya lebih ekstra. Kalau untuk tahun ini kayaknya belum. Oh, nggak tahun berapa ya, tahun depan Pak? Ya mudah-mudahan. Patrick harus berobat juga. Kenapa? Karena aku sakit jiwa ya? Bukan, karena hormon tadi, kalau hormon hormon Oh, testosteron lebih tinggi itu memang Patrick susah juga untuk hamil. bayi tabung berhasil nggak ya? Kalau bayi tabung, kalau dilihat di sini energinya kesuksesannya besar. Oh, berhasil. Mm-mm. Tapi uangnya banyak loh, ratusan juta. 150 loh. 150-an ya? Mm-mm. Udah kelar itu semua Kak? Mm-mm. Kalau ditangkap Iya di sini, sih, Patrick cuma memikirkan tentang pekerjaan kantor di sini. Adalah laki-laki tinggi, tegap, ideal. Mungkin bakal bantu Patrick dalam hal pekerjaan. Mungkin. Terus di sini energinya ada perempuan. Ada perempuan nanti bakal mengabari kabar berita atau tentang pekerjaan. apa? Perempuan katanya. Ada Tommy menikah? bukan perempuan. Tentang apa? Perempuan bakal mengabarkan tentang masalah pekerjaan. Oh, Mungkin ada rekan kerja perempuan nanti bisa jadi. ada. Memang ada Kak. Udah ada malah. Mm-mm. Dia bakal mengabari atau Perempuan. ngasih info tentang pekerjaan, dan dia mungkin bakal ada membantu, dan mungkin kalian bakal ada kerjasama. Oh, amin. Terus di sini bacaannya, kalau tahun ini kalian nggak punya anak, ada keinginan suami mau, tapi kalau untuk adopsi anak kayaknya tuh Beatrix mungkin nggak mau ya. Hah? Kalau untuk adopsi anak mungkin Beatrix nggak mau ya. Tapi suami katanya Oh, dia keinginan mau adopsi anak. ya. Oh, mau sih aku. Setelah Cuman mau yang bayi. Kalau yang udah besar ini kan dia udah dengan kebiasaannya sendiri kan, harus dibaca lagi pola. iya, Oh, bayi masih bisa kalau dari dibentuk. bayi kan dipikirnya memang Beatrix ibu sesungguhnya gitu. Mau. Terus di sini kalau ditangkap juga untuk Beatrix. Mungkin dalam waktu dekat nih bakal ada kabar mengabar dari ayah Beatrix kembali ini, berkaitan Tentang dengan si Tommy. Ini ada lagi dengan Tommy nih, lagi ini nih gitu. apa sih sebenarnya yang Tommy rencanakan ini? Apakah dia memang mau deket atau karena perihal pekerjaan atau karena memang perasaan berdua ini yang belum selesai? Feelingku kemarin Kak, aku ngomong-ngomong dapat mimpi ya. Mama aku itu datang. Jadi intinya di dalam mimpi itu orang memberi pesan ke aku kalau ini loh mama kamu datang ke datang ke mimpinya si Tommy. Itu dalam mimpi itu ada orang yang beri pesan, itu perempuan yang datang, aku nggak kenal siapa. Intinya dia ngomong si mama datangin Tommy di mimpi gitu. Kalau bacanya sih enggak sih. Memang si Tommy emang kepikiran dengan Beatrix. Masih kan? Dia itu datang ke ayah kemarin itu kan, aku kan ada bilang sama kakak kan. Nah itu niat dia itu apa sih sebenarnya? Dia bawa perempuan loh. Ceweknya itu yang apa kecil-kecil itu. Perempuan yang Cina itu kan? Iya. Itu maksudnya apa sih? Nah dia itu juga ada urusan pekerjaan juga, tapi dia juga untuk sebenarnya ada keinginan untuk bertemu dengan Beatrix juga ada.
Pengen bikin Patrick cemburu katanya. Hah? Pengen bikin Patrick cemburu gitu. Dia udah mau nikah ya? Nggak ada tuh kabar-kabarnya, Kak. Tinggal menunggu aja. Dia secinta itu ya sama ininya, calonnya? Enggak. Kalau dibilang cinta tuh enggak, tapi memang keadaan ini dia dituntut untuk menikahi perempuan. Lalu ada anak tadi. Tapi dia itu cintanya sama siapa sih sebenarnya? Cinta si kita kocok dulu si Tommy ya. Cinta sama siapa? Siapa ciri-cirinya? Aku udah tahu anaknya, Kak. Tahu Kakak kan bilang kemarin dia punya anak. Aku udah tahu muka anaknya. Baru ke up, Kak. Kan kakak bilang dia punya anak kan, laki-laki. Iya, memang benar. Siapa yang dicinta? Baru ke up, baru dikeluarin itu anak. Mulai mau di up itu berarti dia udah mau nikah. Mau nikah dia tuh. Mungkin mereka lagi cari tanggal baik. Ya, kalau orang Cina kan kayak gitu. Kalau bacaannya perempuannya sudah menikah katanya, perempuan sudah menikah yang dia suka. Suka itu cinta kah? Cinta. Perempuan sudah menikah umur 30 tahun. Perempuan 30 tahun. Perempuan sudah menikah. Umur 30. Aku belum menikah. Aku belum 30 tahun. Berarti ada cewek lain selain aku. Mungkin si Pak yang calon istrinya tuh kan udah hampir 30 mungkin. Enggak. Calon istrinya lebih mungkin muda dari dia. Ya, mungkin 30 bisa jadi. Enggak tahu lah, kalau udah nikah kan mereka belum nikah. Tapi perempuan sudah menikah umur 30 tahun, berarti bukan dirimu, bukan perempuan itu. Berarti ada orang lain. Ada lagi, iya. Wilayahnya kayaknya di Jakarta deh. Soalnya aku dengar dia kemarin mau nyusulin perempuan itu di Jakarta. Tapi perempuannya Cina ya perempuan itu. Nah, betul. Perempuannya Cina juga. Jakarta ya? Bisa jadi. Tapi perempuannya sudah menikah katanya. Dia punya anak ya? Nggak tahu lah. Dia kenal udah pas dia sekarang ini atau masih muda ya, Kak? Perempuan ini energinya perempuan bekerja, punya jabatan, punya kedudukan nih. Mungkin perempuan di Jakarta tuh punya sesuatu, bukan perempuan biasa, mungkin perempuan yang bekerja, perempuan mandiri. Atau rekan bisnis bisa jadi mungkin. Kecil-kecil nggak orangnya? Energinya Cina nih, putih energi. Nah kan cinta manis sayang dia dengan perempuan ini. Kecil-kecil ya orangnya. Kan kulit putih. Cantik katanya. Iya cantik. Kecil, dia kecil. Punya kuasa ya? Berarti perempuannya tuh agak dalam segi keuangan bagus lah. Terus tujuan dia sama aku ini apa? Hilaf, Besti. Malas sekali aku sama dia itu. Patrick, apa tujuan Tommy ke Patrick? Apa tujuan Tommy ke Patrick? Kan kata kakak cuman suka aja dia kan. Iya, hilaf berarti. Nah, kan bacaan. Ada tertarik katanya sini. Iya, ada tertariknya ada. Cowok pendusta. Berarti kayaknya memang main-main. Iya. Tertarik ada katanya, tertarik tadi. Penasaran katanya.
Ada penasaran juga dia kemarin deketin Patrick. Katanya Patrick menggoda. Patrick agak menggoda, jadi dia tergoda. Ada hati, ada perasaan, tapi kecil katanya. Kecil, hati rasa kecil. Udah hilang berarti ya. Siapa perempuan itu ya? Nanti bakal tahu nanti. Perempuannya Cina juga, Cina katanya. Jadi bisa jadi rekan kerja dia, atau mungkin pernah dia ketemu perempuan itu. Bisa jadi di kota besar Jakarta, bisa jadi perempuan. Coba kita lihat ya di kartu yang ini. Perempuan itu sudah menikah katanya. Kecil, putih. Kan aku punya perasaan sama dia nggak ada. Ada perasaan tadi katanya Patrick, tapi kecil. Nah, tapi kan kecil. Malu jadinya. Kalau bacaan di kartu, oh, berarti dia hubungannya diam-diam juga dengan perempuan itu. Hurufnya dari apa? Namanya ada nggak? Namanya kita lihat di kopi ya. Kita baca di kopi. Kak, tapi udah 1 jam loh Kak, nanti aku bayar banyak ini. Enggak, bayar 1 jam aja. Oh, bayar aku iniin 1 jam ya, yang apa? Iya, bayar. Berarti nambahin yang tadi kan, 200 tambah. Iya. Jadi 350 ya? Iya, berarti bayar 150 lagi. Hah? Bayar 150 lagi. Oh, oke. Tadi kan 200 Patrick kirim. Berarti Patrick tinggal tambah 150 lagi. Siapa inisial di hati Tommy? Tapi kenapa Papa nggak mau bilang ini ya? Kemarin kan mereka ke Malaysia itu. Terus Papa cuman bilang nama pasangannya aja, ini lagi sama ini. Tapi dia nggak ada bilang sama Tommy gitu. Kenapa ya? Takut Patrick kepikiran mungkin. Tunggu ya, kita kopinya 5 menit. Coba kita baca kartu Lenormand ini juga bagus kalau dalam membaca. Lenormand. Kalau Lenormand dengan kartu Remi. Tapi aku sering loh lihat ini di Instagram kan, terus kayak wilayah negara yang ada kayak nge-stalk itu kan kelihatan Kak, Indonesia berapa, Australia, Amerika, India, apa ini itu. Kalau ada orang yang dari situ terus ngeliat Instagram kita bakal ketahuan. Nah, yang Malaysia ini biasa kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun gitu loh Kak. Kalau dibacaan kartu Remi juga energi perempuan kecil putih, Queen Lupis. Iya, benar. Mereka bakal ada pertemuan lagi di bulan November katanya. Dengan perempuan kecil putih ini. Mereka sudah lama bersahabat katanya, cinta segitiga, 3 love nih. Emang iya berarti hubungan mereka nih hubungan sembunyi-sembunyi. Itu perempuan udah punya anak nggak Kak? Kita lihat di bacaan kopi nanti. Kita kan baca tadi siapa yang perempuan yang ditaksir Tommy. Punya anak atau tidak. Itu perempuannya Cina juga katanya. Kecil putih. Remi katanya gitu juga, Lopis. Queen Lopis. Punya anak atau tidak ya, atau tidak. Yes katanya punya.
Ada kartu tentang kesuburan di sini di MPRS. Iya, punya anak perempuan ini. Motherhood nih, seseorang perempuan yang subur punya anak. Kayaknya itu perempuan punya kuasa kali kan di satu daerah. Kayaknya aku tahu lah Kan itu siapa. punya anak laki-laki dia. Iya. Tapi dia udah punya suami kan? Suaminya ada 2. Bisa jadi. Perempuan tuh punya jabatan tadi bacanya, punya kuasa lah. Ini enggak sih Kak? Kakak kan bisa ini kan ngebaca kan? Maksud ini aku kirim ya fotonya. Sebenarnya dia bisa tahu mungkin di Instagram dia, mungkin dia mengikuti perempuan itu mungkin. Iya, sementara aku nggak dipeduliin. Si anjing itu perempuan sih. Nyesek tahu aku Kak. Iyalah nyesek. Jangan nyesek. Dia bukan punya suami juga, fokus saja ke suami, Beatrix. Iya. Mana ada fotonya? Ini enggak sih? Coba. Itu enggak sih? Cina juga kah? Kayaknya iya ada keturunan. Enggak sih, Dayak sih. Ya karena ada keturunan Cina juga sih kan. Ini kan ada keturunan Cina juga sih ini. Umurnya 40 tahun. Ya kan 30 tahun ke atas kan juga sama juga. 30 tahunan ke atas. Tapi ini nggak kecil badannya, ini nggak besar badannya Beatrix. Dia lebih kecil tau Kak dari aku. Ini cewek ini? Kok di foto gede badannya? Ya karena gendut kali. Agak besaran gitu. Oh mungkin jasnya mungkin gede ya. Mungkin. Namanya siapa? Itu ya. Caroline. Caroline. Ada hatikah Tommy dengan Caroline? Caroline. Oh pernah naksir katanya, pernah menginginkan. Pernah berhubungan ya? Pernah naksir. Pernah berharap di situ naksir. Siapa? Caroline-nya? Si Tommy juga, si Caroline juga. Ada hasrat di situ. The dream, hasrat. Perempuan ini juga banyak bantuin si Tommy katanya dalam hal hukum atau perizinan. Berarti Tommy kuatnya sama si itu? Enggak, bacanya itu energinya perempuan tuh enggak begitu suka dengan si Tommy. Tapi Tommy yang jatuh cinta? Enggak, Tommy itu enggak begitu cinta banget sih enggak. Tapi Tommy juga bacanya pengen deketin tuh perempuan. Pengen deketin perempuan mungkin karena ada manfaatnya gitu. Berarti kan perempuan ini bukan? Gitu ya. Ya mungkin karena perempuan ini punya jabatan, punya kedudukan, jadi dia tuh pengen deketin perempuan tapi untuk manfaatin gitu loh. Ngerti nggak? Jadi yang cinta itu siapa Kak? Bukan perempuan ini berarti? Maksudnya dia bukan cinta ke perempuan ini? Kalau pengen mendekati, iya katanya mendekati. Tapi mendekati bukan dalam arti cinta, tapi pengen manfaatin gitu. Tahu kan? Oh. Biar dipermudah jadi perizinan siapa yang dia. Dia Kak? Yang cewek kecil? Nggak tahu. Ada lagi mungkin? Bukan ini katanya. Oh bukan itu. Soalnya itu udah tua. Itu udah tua. Udah berumur. Perempuannya di kota besar katanya. Oh iya. Berarti bukan. Di kota besar atau di kota besar. Kalau kota besar Jakarta, Bandung, Jakarta, Bandung. Besar tuh. Jawa. Kota besar, mana kota besar ya?